seperti di kisah zaman Abi Bakar diperangi, dan mereka kafir juga bukan dari ahli syirik. Maka inilah dua contoh. Al-qaidah taqul kullu musyrikin kafir walakin laisa likulli musyrikin wa laisa likulli kafirin musyrik. Setiap orang yang musyrik direct dia kafir, tetapi orang yang kafir tidak sholat, tidak membayar zakat, indirect, tidak langsung kita hukumi dengan musyrik. Maka inilah dari contoh mereka orang-orang yang meninggalkan zakat, dan mereka orang-orang yang tidak mau sholat, maka mereka adalah orang-orang yang tidak bisa kita katakan musyrik. Adapun mafsadah yang ke-10, maka ihlakullah lahum fi hadhihi dunya bisirkihim qabla al-akhirah wa huwa asyad anwa'al adab. Maka dia diadab di dunia terlebih dahulu. Orang-orang musyrik diadab di dunia terlebih dahulu dengan dihancurkan, kemudian nanti di hari akhirah dimasukkan kepada api neraka, forever in hell, kekal di api neraka. Maka pendalilan bahwa Allah menghancurkan mereka di dunia banyak di dalam Al-Quran, seperti di dalam surat Ar-Ra'd, di mana Allah berfirman, lahum adabun fil hayati dunya wala adabul akhirati asyaq. Maka mereka mendapatkan adab di dunia dengan dihancurkan di setiap zaman, anytime, anywhere. Dari kisah-kisah para nabi, maka dihancurkan oleh Allah karena kesyirikan mereka. Wala adzabul akhirati asyaq, dan setelah mereka hancur di muka bumi, masih menunggu setelah doomsday, setelah the end of the world, setelah hari kiamat, al-haqqah al-waqi'ah, maka Allah mengadab mereka masuk kepada api neraka yang forever in hell. Maka banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ini, seperti ditulis oleh penulis di dalam surat Ali Imran dan juga di dalam surat Al-Anfal, disebutkan bagaimana Allah mengadab mereka. Maka ada yang diadab dengan diberikan adab yang bencana alam, dan ada juga adab yang berupa kehancuran dengan kekalahan perang. Seperti dulu Nabi Muhammad SAW mengadab orang-orang musyrik kufar Quraisy, meskipun tidak semuanya mati, namun 70 ditawan dan 70 mati di Badr. Padahal kaum muslimin hanya 300 dan tidak mempunyai senjata lengkap, hanya mempunyai satu baglah. Adapun kelompok kufar Quraisy, karena memang bertujuan menghancurkan serdadu Muhammad SAW, maka kekuatan mereka 1050-an lebih, maka 3 kali lipat, dan persenjataan mereka tentunya lebih mutaakhir dan lebih banyak karena orangnya lebih banyak, dan kuda-kuda perang mereka, kuda kavaleri, sebagai pada zaman itu adalah bagaikan tank-tank penghancur yang kencang, ditunggangi dan membabat leher-leher orang-orang yang berjalan. Maka pasukan kavaleri banyak, namun diadab oleh Allah mereka dengan perang Badr. Maka Allah berfirman, laqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Maka Allah telah menolong kalian di perang Badr, wa antum adillah, antum dalam keadaan serba kekurangan,
dalam keadaan kurang dari serdadu dan kurang dari persenjataan dan kurang dari perlengkapan pasukan kavaleri dan sebagainya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah terus kepada Allah, maka Allah akan menolong kamu. Maka ini dari kehancuran mereka di perang Badr. Maka kelak di api neraka mereka akan mendapatkan adab yang perih dan pedih. Dan pendalilan di dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya kepada raja Arab yang musyrik, ila ra'si min ru'usil musyrikin yad'uhu ilallah, di mana utusan Nabi ini mengajak kepada sesembahan tauhid kepada Allah, membawa surat dari Nabi Muhammad. Faqala, maka raja dari ru'us musyrikin ini berkata, hadal ilah alladzi tad'uni ilaihi amin dahabin au min fiddatin au min nuhasin. Entar dulu, wahai utusan Muhammad, kamu sekarang mengajak aku menyembah Allah. Nah, Allah yang kamu sembah itu terbuat dari apa? Terbuat dari emas, atau terbuat dari besi, atau dari kuningan, perunggu dan sebagainya. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa ucapan orang ini ta'adhama maqalatihi fi sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka membuat hati utusan Nabi ini sangat marah. Dihina Rob yang disembahnya terbuat dari apa? Dari emas, perak, perunggu. Maka fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu, maka di saat dia datang kepada Nabi dalam jarak yang jauh, orang ini mendatangi raja musyrik kafir dari Arab, jaraknya jauh dari Madinah, butuh kepada beberapa waktu, menggunakan kuda yang cepat juga. Maka dengan geram di dalam hati yang marah, dia cepat ingin menyampaikan kepada Nabi apa yang dikatakan jawaban dari risalah yang diutus dia kepada raja musyrik tersebut. Maka di saat dia datang kepada Nabi, fa'akhbarahu faqala innallaha qad ahlaka sahibak. Di saat dia mengabarkan apa yang dikatakan, maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah telah membinasakan dia sebelum kamu sampai kepadaku. Maka di saat dia menghina Allah dan utusan ini pulang dari istananya, maka Allah mengadabnya. Maka disebutkan innallaha qad ahlaka sahibak, bahwa Allah telah menghancurkan raja dari orang yang kamu berikan tadi risalah dakwah. Kemudian turun ayat di dalam surat Ar-Ra'd, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqa fayusibu biha may yasha. Maka Allah mengutus as-sawa'iq, kilat, guntur, halilintar yang menggelegar, fayusibu biha may yasha. Dan dari kilat ini, sebagai makhluk yang Allah ciptakan untuk mengadab orang-orang yang diinginkan diadab, maka Allah mengutus petir halilintar ini menghanguskan orang yang mencela Allah Jalla wa'ala. Maka hadis ini datang dari Ibnu Abi Asim dan Abu Ya'la dan Al-Baihaqi, dan juga Al-Baihaqi dan Al-Haythami di Kasfil Astar, dan Al-Maqdisi di Al-Mukhtarah. Maka semua sanadnya bertumpu kepada Dailam Ibnu Ghazwan dari Thabit dari Anas Ibnu Malik. Maka di sini Dailam Ibnu Ghazwan
dia rawi yang saduk hasanul hadis. Adapun Sabit, maka dia Sabit ibnu Aslam al-Bunani. Min aina Bunani? Dari negeri apa namanya? Bananah. Maka Bananah ada di Basrah. Maka Sabit ibnu Aslam al-Bunani min asbatin nas, dari Anas. Periwayatannya paling kuat dari Anas. Maka sanad ini sanad yang hasan dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih min Asbabin Nuzul, dari ayat surat Ar-Ra'd tadi. Maka di sini menjadi pendalilan dari ayat yang kami baca bahwa orang-orang musyrik dari mafsadah dan madarat mereka di dunia mereka dihancurkan dengan adab seperti Firaun ditenggelamkan dan pengikut Nuh diselamatkan, dan yang tidak mengikuti Nabi Nuh ditenggelamkan, dan adab-adab yang lain. Di Al-Quran banyak dari kisah para nabi. Dan begitupun di zaman Nabi Muhammad, Allah menghancurkan orang-orang kufar Quraisy di peperangan, di perang Badr, di perang Khandaq, dan yang lainnya. Dan di akhirnya di Fathu Makkah, kaum muslimin menang dan mereka berbondong-bondong masuk kepada Islam. Bismillah. Maka kami berikan juga contoh di hadis Anas yang sahih tadi dari periwayatan Dailam ibnu Ghazwan dari Sabit al-Bunani dari Anas yang sanadnya hasan. Langsung Allah berikan iqab bagi raja musyrik kafir di saat mendapatkan utusan Nabi dengan surat mengajak kepada Islam, dengan penghinaan yang membuat marah utusan Nabi, bahwa Rob kamu itu terbuat dari emas atau dari perak atau dari perunggu. Maka bergegas ingin menyampaikan kepada Nabi, ternyata sampai kepada Nabi. Sebelum sampai orang ini kepada Nabi, Allah memberikan adab yang kontan, DP, down payment, sebelum di hari akhirat kelak. Maka inilah dari mafsadah kemadaratan orang-orang yang melaksanakan kesyirikan yang ke-10 di dunia. Dan yang ke-11, innallaha yal'anahum wal malaikah wan nas ajmain. Orang-orang yang musyrik itu dilaknat, pertama oleh Allah, dan yang kedua oleh malaikatnya, dan yang ketiga oleh kaum muslimin yang hidup. Dan pendalilannya seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullah bikufrihim. Faqalila ma yu'minun. Maka orang-orang Yahud mereka mengatakan qulubuna gulf bal la'anahumullah bikufrihim. Faqalila ma yu'minun. Maka Allah melaknat mereka sehingga hati-hati mereka tertutup dari kebenaran orang-orang Yahudi ini. Maka sampai hari akhirat kelak mereka akan menjadi musuh Islam. Lalu dari ayat ini apa makna la'anahullah atau la'anahumullah? Makna laknat adalah min haitsu lughah at-tard an kulil khair, at-tard wal ibtiad an kullil khair. Dia adalah dijauhkan dari segala sumber kebaikan. Maka ini makna la'anahumullah, Allah melaknat mereka. Dan bukan hanya Allah saja yang melaknat, tetapi juga makhluk-makhluknya dari malaikat dan manusia. Seperti di dalam ayat yang lain di Ali Imran, ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain.
Maka balasan bagi mereka orang-orang kafir musyrik itu, inna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka pertama laknatullahi, kemudian datang wawu atifah wal malaikati majrur dikarenakan lafdzul jalalah Allah mudhof ilaih majrur. Wan nasi wawu atifah an-nasi ma'tuf kepada al malaikah. Maka bukan hanya Allah saja yang melaknat mereka orang-orang kafir musyrik, tetapi malaikat dan juga manusia semuanya. Maka ini dari pendalilan tentang mereka orang-orang yang musyrik kafir, mereka dilaknat oleh Allah dan oleh para malaikat dan juga